Saya sapa dulu bintang tamu kita yang pertama. Di sebelah kanan saya sudah hadir seorang ibu perempuan yang hebat, yang tidak perlu lagi dipertanyakan sepak terjangnya dalam pemberantasan narkoba, yaitu Ibu Mahdalena Sirait, SSI, Kepala BNN Kota Binjai. Selamat sore Bu Melani. Sore Ibu. Kemudian di samping kiri saya juga telah hadir nih seorang anak muda yang ganteng yang tidak kalah kerennya, Muhammad Faris Al-Hafiz. Ya, benar Bu. SI Okom. Iya, SI Okom. Ketua Karang Taruna Kota Binjai. Halo semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sore ini saya ucapkan terima kasih dulu nih kepada Hafiz, kepada Ibu Mahda yang telah berkenan memenuhi undangan Karin Kahandira untuk hadir di podcast Ngobrol Tentang Kita pada sore hari ini. Hari ini kita kan mau ngobrolin soal narkoba ya. Kita punya topik masyarakat peduli, Indonesia hebat, bersih narkoba atau Indonesia bersinar. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang penanggulangan atau pemberantasan narkoba, mungkin sahabat Karin Kahandira juga ingin kenal dulu nih Bu, lebih dekat dengan BNN. Nah, bisa cerita nggak Bu sedikit tentang visi misi BNN itu seperti apa? Oke, terima kasih Bu Melani dan sahabat Karin Kahandira. Jadi saya selaku Kepala BNN Kota Binjai yang baru bertugas lebih kurang 4 bulan di Kota Binjai. Jadi cara visi misi daripada BNN ini bagaimana memberantas narkoba supaya berimbang. Demand sama supply itu harus berimbang. Saya harus menyampaikan kepada sahabat Karin Kahandira di sini bahwa masyarakat pada umumnya bagaimana cara memberantas narkoba itu kalau sudah bandar tertangkap menganggap udah selesai. Sebenarnya harus berimbang, yaitu supply dan demand. Seperti apa demand? Demand ini adalah mencegah. Jadi kita harus mencegah orang ataupun masyarakat Kota Binjai ini yang masih sehat, harus kita cegah bagaimana dia menolak. Seperti apa cara pencegahan? Kita berikan pemahaman bahaya narkoba, kita berikan undang-undang yang mengatur. Jadi kalau dia sudah mendengar itu, mungkin kalau ada yang nawar-nawarin, pasti dia bisa menolak. Kemudian misalnya sudah ada yang sudah kena, ini ceritanya ya, kan kita lihat ada anak sekolah yang kena, ada remaja, ada dari umur yang paling tua sama yang paling muda, tidak ada perkecualian. Jadi kalau misalnya sudah dia pecandu, kita harus ada langkah yaitu rehabilitasi. Karena banyak masyarakat menganggap kalau sudah kena saudaranya atau keluarganya narkoba, itu dianggap aib. Jadi ini malu, yang perlu malu. melapor. Akhirnya dibiarkan. Sementara kita harus tahu kalau orang yang dibiarkan itu makin kecanduan, makin kecanduan. Makin berat ya Bu ya. Jadi kalau masalah supply ini memang penegak hukum. Bandar memang tiada maaf baginya. Tapi bagi pecandu harus ada langkah, dan kalau memang dia masih sehat, kita berikan pemahaman. Kira-kira seperti itu Bu Melani. Jadi seperti orang jualan Bu ya. Iya. Sebanyak apapun stok barangnya, kalau nggak ada yang mau beli, bangkrut ya Bu. Iya. Gulung tikar ya. Maunya seperti itu ya Bu ya. Iya, Oke. betul. Nah Ibu bisa cerita sedikit nggak Bu perjalanan suka duka karir Ibu di BNN? memang. Setiap hari ketemu narkoba, nggak pernah kepengen nyoba gitu Bu? Ya, kalau saya pribadi ya kebetulan saya sudah hampir 10 tahun lebih berkecimpung di BNN ini, mulai dari merintis BNN di daerah. Jadi dulu saya kepala BNN di Liserdang, kita merintis mulai dari perekrutan SDM sampai program-program. Jadi banyak suka duka yang memang kita temui. Kadang-kadang kita meninggalkan keluarga, kadang-kadang pulang tengah malam kalau ada razia-razia, tapi kita nikmati. Saya selaku juga menangani BNN ini paling khawatir kalau keluarga saya kena. Karena saya lihat langsung di lapangan bahwa orang yang kena narkoba ini bukan orang yang bandel. Bukan orang yang memang tidak, yang broken home. Rata-rata karena pengaruh lingkungan. Pengaruh di mana dia tinggal. Kemudian karena pengaruh banyak didapatnya zat itu gampang. Sebenarnya orang baik. Kemarin juga saya waktu di BNN Provinsi, mahasiswa banyak. Kita razia salah satu kampus. Rata-rata 30% kena.
Jadi inilah makanya memang Sumatera Utara ini ranking 1. Jadi mungkin harus sama-sama apa langkah-langkah kita selaku masyarakat untuk mengurangi angka prevalensi ini. Begitu ya Bu ya. Iya, Berarti nggak bisa kita samaratakan semua pecandu narkoba itu adalah anak-anak broken home atau anak-anak nakal ya Bu ya? betul Bu Melani. Karena selama ini paradigma masyarakat kan seperti itu Bu, Betul, bahwasanya semua pemakai itu pasti anak nakal, pasti betul. anak broken home. Ternyata banyak di antara mereka justru anak-anak baik, Anak yang baik, anak-anak yang masih polos yang barangkali masih Bu ya. polos, yang memang bisa saja kita menganggap dia belum paham. Kan kalau kita Hmm, lihat orang yang kena narkoba atau pecandu, ya ada juga dosen, ada dari betul golongan menengah juga, ke atas bener sampai ke juga, bawah. bener juga Jadi Bu. kalau saya menilai ya, Mm-mm, berarti mungkin dia nggak paham apa benar, bahayanya, apa jenis-jenisnya, otak mana yang dirusak, iya. seperti apa tahap pemakaiannya, zat Mm-mm. apa yang terkandung di dalam narkotikanya. Nah, itu. Menarik sekali nih Bu, nanti kita gali lagi nih. Iya. Baik, jangan dianggurin yang di sebelah kiri Bu. Nah, saya pindah nih kepada Hafiz Iya, boleh, nih. Bu. Tadi kan Bu Mahda sudah cerita Heeh. visi misi BNN. Nah, masyarakat terutama sahabat Karin Kehandira kepengen juga dong Boleh. kenalan dengan Karang Taruna. Kita sering dengar ya Bu ya, Ya, Karang Taruna, disingkat Katar ya. Qatar. kata. Nah, boleh dong Hafiz cerita sedikit visi dan misi Karang Taruna itu sebenarnya apa? Ya, mungkin boleh intro dulu ya, Bu ya. Boleh, boleh. Karang Taruna itu kan wadah organisasi ya, Bu. Benar, benar. Wadah atau organisasi untuk pemuda yang mewadahi olahraga, kegiatan sosial, kemudian ada beberapa kegiatan sosial yang positif di dalamnya. Oke, berarti anak muda ya. Anak Berarti muda, Bu. emak-emak kayak saya nggak bisa gabung Umur ya. 13 ke 45 tahun sih, Bu, Berarti maksimalnya. emak-emak kayak saya kita nggak bisa gabung lagi Bu. Cuman misalkan ini bisa jadi ini penasihat kita ya, Bu. Penasehat Iya, Bu. penasehat. Tua banget kita ya Bu. Baik, lanjut Fis. Sekarang kita memang lagi concernnya itu sama supaya orang ini terkait sama ini penyalahgunakan yang narkoba ya, Bu Narkoba, ya. iya, benar. Sekarang kita lagi concern itu karena kita mau menyambut Bulan Bakti Karang Taruna, kita ada mengadakan beberapa kegiatan gotong royong, kemudian kita juga ada charity, kemudian berbagi sama beberapa masyarakat yang kurang mampu. Keren, keren, keren. Nanti di bulan 11 kita bakal buat turnamen futsal, Bu, se-Sumatera Utara yang diikuti sama instansi, kemudian semua pelajar. Itu mungkin bentuk atau kegiatan aktivitas yang kita buat untuk membentengi anak-anak muda, Bu. Benar, Supaya benar. bagaimana mereka bisa produktif, Iya, supaya mereka bisa bagaimana mereka punya kegiatan yang positif gitu, Bu. Karena kalau waktu mereka sudah habis untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, nggak kepikiran lagi ya kan Bu untuk Benar, nyoba-nyoba benar. narkoba gitu. Nah, Hafiz sendiri boleh dong bagi ceritanya ke... Sebelumnya boleh saya cerita tentang latar belakang saya dulu ya, Bu Oh ya. boleh, emang itu yang diharapkan. Silakan. Halo sahabat Karin Kahandira, aku Hafiz, umur 26 tahun. Oh, beda, cuma beda sedikit. Cuma beda 5 kali pemilu. Ya lanjut. Dulu S1-nya di Telkom University Bandung, jurusan ilmu komunikasi, konsentrasinya marketing communication. Sekarang lagi S2 di Magister Manajemen USU, konsentrasinya di sumber daya manusia. Aku pernah beberapa kerja di korporasi, pernah di Tokopedia Head Office Jakarta, kemudian join di BNI Syariah. Di 2019, di 2021 aku join ke Bank Syariah Indonesia as a funding assistant, sekarang di Bank Sumut sebagai kredit. Mungkin itu aja, Bu, untuk sementara. Itu kan latar belakang pengalaman kerja pendidikan, pengalaman kerja. Sekarang baru ngejabat Ketua Karang Taruna
Sudah berapa Baru lama, Hafiz? 6 bulan, Bu. Baru 6 bulan. Apa yang sudah dilakukan selama 6 bulan ini? Selama 6 bulan ini kita lebih banyak ke kegiatan sosial sih, Bu, sebenarnya. Karena kan efek pandemi kemarin, Karang Taruna itu agak meredup ya, Bu. Iya. Baru-baru ini kita baru aja ini sebenarnya agak ria sih, Bu, nggak boleh diceritain ya, Bu ya. Tapi kalau untuk Kita- memotivasi boleh dong. Kita Inspirasi nge- boleh dong ya, Bu ya. Kita ngebantu beberapa rumah ibadah di Binjai Timur. Kemarin mereka tuh dulunya itu rata-rata pemakai narkoba, Bu. Oh, Di begitu. kampung itu, di Kecamatan Binjai Timur, Iya. dekat kantor Telkom. Iya. Jadi mereka dengan mereka dekatnya sama agama, merubah stigma itu, kemudian mereka juga sekarang nggak pernah info yang saya dapat terakhir, mereka semua hijrah, Bu, untuk membangun musola yang ada di situ, dan kebetulan nama musolanya Al Hijrah, Bu. Karena beberapa di komunitas itu mereka udah menjauhi narkoba memang karena tahu bahayanya seperti apa sih, Bu. Keren Memang banget ya. menghancurkan. Alhamdulillah kalau sudah hijrah semua. Ya kalau banyak yang seperti itu kan, banyak yang terinspirasi kan, makin cepet nih Indonesia bersinar ya nggak, Bu? Begitu. Nah, jadi setelah 6 bulan bergabung dengan Karang Taruna, asik nggak? Alhamdulillah, Bu, saya dibantu sama sekretaris dan wakil-wakil ketua yang hebat sekarang ini pada ikut, Bu, Ada di dan sini ketua-ketua ya? kecamatan yang udah join sama kita. Mereka sebagai memberikan edukasi, kemudian teman sharing saya. Kebetulan rata-rata mereka memang basicnya akademisi, ada yang di pemerintahan, ada sebagai politikus juga. Itu membantu saya untuk diberikan insight-insight baru lah, Bu, sama mereka. Jadi Kebetulan kan, sering nah berbagi, bener, sering saya kan sharing, yang paling muda, Bu, di Iya, dalam. Mereka kan benar. udah punya experience yang lebih lah, Bu, bisa dibilang. Oke. Baik, menarik sekali. Nah, kembali kepada Bu Mahda nih, Bu. Kita sekarang masuk kepada substansi utama kita nih tentang narkoba, ya Bu ya. Bagaimana gambaran kasus drug abuse atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Indonesia saat ini, Bu? Khususnya mungkin di Kota Binjai. Oke. Makasih Bu Melani. Iya, Jadi Bu. kalau kita lihat ya, data istilahnya saat ini selalu Pak Jokowi darurat narkoba. Mungkin Betul. harus tahu kita apa sih darurat narkoba. Iya. Mungkin kalau kita tahu di rumah sakit gawat darurat ya. Iya, Bu. Berarti kan sudah lampu kuning menuju merah. Iya. Nah, khususnya lagi Sumatera Utara, ranking 1. Jadi istilahnya Sumatera Utara dari seluruh Indonesia yang paling banyak penyalahguna narkoba adalah Sumatera Utara. Wow, seperti Tapi itu mungkin ya, Bu? harus tahu juga kita ya, Sumatera Utara ini memang kenapa jangan terus kita dijudge Sumatera Utara ini ya. Karena memang di sini kan banyak pelabuhan-pelabuhan tikus. Masuknya gampang, misalnya melalui saya kemarin sebelum kesini kan di Tanjung Balai, itu kan dari pelabuhan-pelabuhan yang tak resmi. Karena kita harus tahu bandar narkoba ini lebih canggih daripada penegak hukum kadang-kadang. Kenapa? Mereka saat lengah petugasnya, saat Licin ya, Bu, ya? disinilah masuk. Kemudian dari Pantai Labu, dari Pantai Cermin, itu operasionalnya bisa pada jam-jam bukan jam-jam kantor. Tengah malam di situ. Jadi kalau kita lihat masuk misalnya narkoba 10 ke Sumatera Utara, mungkin 1 yang tertangkap. Akhirnya masyarakatnya yang kena. Mana misalnya Tanjung Balai, mungkin Tanjung Balainya lah duluan. Misalnya dari Pantai Labu, mungkin Pantai Labunya masyarakat Deli Serdangnya. Seperti inilah kondisi sekarang ini. Jadi istilahnya apa langkah-langkah kita selaku kita sebagai istilahnya pemerintah, sebagai masyarakat, sebagai pemuda Karang Taruna. Tahu perannya masing-masing. Benar. Karena memang pemberantasan narkoba ini tidak bisa kita serahkan kepada pemerintah saja, ya Bu ya. Karena memang masyarakat selalu di mana ini BNN, di mana ini pemerintah. Kalau kita semuanya berperan, misalnya masyarakat sebagai ibu rumah tangga, dia memahamkan kepada anak-anaknya. Kemudian selaku ada organisasi Karang Taruna, minimal internnya sendiri diselesaikan, sudah bersih, pasti ada angka prevalensi penurunan. Benar, setuju. Iya.
Terus dari jenis narkobanya sendiri yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia itu apa, Bu? Jenis apa? Jadi kita juga harus tahu ya, Mm-mm. sebenarnya kalau kita lihat yang banyak di Indonesia ataupun yang banyak di Sumatera Utara ini kan cuman ganja. Ganja. Ganja, tapi yang banyak kita setiap lakukan razia yang paling banyak itu adalah sabu. Oh, Ah, kenapa bisa berbeda seperti itu, Bu? jadi gini, masalahnya kita masyarakat Indonesia lah ya. Sebenarnya sabu ini kan bukan dari Indonesia, dari daerah Cina masuk ke Malaysia. Jadi dulunya transitnya di sini, misalnya ada ganja masuk ke mau dibawa ke Hong Kong atau ke Cina, transit. Tapi dari Cina sana sudah berjualan di sini, buka pasar, malah sudah membuat pabrik. Karena kita harus tahu juga ya, untuk sahabat Karin Kahandira ini, bahwa pabrik narkoba ini nggak seperti pabrik Indomie, bukan seperti pabrik Coca-Cola, cukup rumah, ruko. Iya. Jadi Nggak pakai harus pelang juga ya, Bu ya. benar. Nggak Jadi lucu harus juga pakai banyak pelang. langkah-langkah baik selaku Kepling. Pernah kita dulu waktu saya tugas di BNNP Sumut, ada sudah operasional di daerah perumahan ada di Medan ya, sudah hampir operasional 4 bulan. Tapi karena memang perumahan ini kan orangnya tidak mau tahu dengan sebelah. Betul. Sudah 4 bulan operasional, kemudian pernah kita grebek rumah itu. Padahal sudah, makanya kita arahkan juga para Kepling, para security. Kalau sudah ada transaksi ataupun istilahnya keluar masuk dari perumahan itu tengah malam, perlu dicurigai. Kan itu ada pasti rutin. Iya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat mau pindah ke satu perumahan, harus tahu kita KTP-nya, apa pekerjaannya. Mungkin kalau semuanya ketat kita, pemerintah atau masyarakat peduli, pasti bandar yang mau di sini menjual-jual ataupun menyebarkan pasti mikir 2 Iya, kali. betul. Kira-kira seperti itu. Karena ada pengawasan dari masyarakat Betul, sekitar, bukan cuma iya. pemerintah ya, Bu ya. Benar. Nah, ini tadi kan Ibu bilang paling banyak itu sebenarnya ganja. Tetapi ketika razia penggerebekan yang paling sering ditemukan itu sabu. Iya. Nah, itu sendiri efeknya berbeda nggak, Bu? Berbeda. Berbeda ya. Iya. Ini apakah memang kalau ganja ringan, kalau sabu berat atau bagaimana, Bu? Jadi di dalam Undang-Undang 35 nomor tahun 2009, Bu, bahwa dulunya sebelum Undang-Undang 35 ini ada namanya undang-undang sebelumnya, bahwa di dalam Undang-Undang ganja ini adalah golongan 1. Tapi memang ganja ini efeknya itu adalah menekan. Kalau sabu ini kan euforia. Oh, begitu. Jadi istilahnya dia stimulan di otak Iya. kita. Makanya kalau kata orang ya, kalau orang kita udah menggunakan sabu atau sejenis ekstasi, karena kandungan yang ada itu kan stimulan, merangsang saraf, dia dianggap masalah yang banyak bisa hilang sebentar karena bisa happy. Padahal iya itu seperti itu. Dan memang lama dampaknya kita lihat. Ganja pun lebih berat. Kemudian sabu ini karena itu tadi yang kita bilang euforianya. Jadi orang ke sana lebih nikmat dirasakan. Padahal makanya banyak di berita-berita kita lihat, kita dengar itu kebanyakan pemakai sabu ini di bidang entertain ya memang capek banget, Bu ya. Stres banget gitu ya. Sementara di depan kamera dituntut harus selalu happy, harus selalu fit, bahagia gitu, Bu ya. Kayak doping gitu ya, Bu ya, kalau bagi orang-orang entertain ya, gitu. Doping bukannya dosen pembimbing ya? Bisa juga gitu. Oke, jadi seperti itu ya, Bu ya. Kemudian kalau misalnya, Bu, ini dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Bahaya yang paling dikhawatirkan bagi tubuh pemakai ini apa, Bu? Bisa berdampak fatal nggak, Bu? Fatal. Jadi kita harus tahu juga ya, bahwa harus tahu, makanya saya tadi bilang sama Bu Melania ataupun sahabat Karin Kahandira ini, bahwa memang kandungan apa sih yang ada di dalam narkotika ini? Kandungan apa, Bu? Jadi ada 3 kandungan yang ada di dalam narkotika itu. Namanya 1 zat adiktif. Kira-kira apa sih itu zat adiktif?
Zat adiktif ini adalah zat yang menimbulkan ketergantungan. Oke. Ya. Kemudian ada namanya toleransi. Kalau orang sudah ketergantungan, makin nikmat, makin menambah dosis. Jadi orang yang sudah menggunakan itu pasti menambah dosis. Mungkin melalui suntik lebih supaya lebih nikmat dirasanya. Kemudian yang terakhir ada namanya zat halusinogen. Kalau sudah di posisi zat halusinogen udah seperti waham itu, Bu. Contohnya seperti apa, Bu? Jadi dia sudah seperti melihat bayangan, sudah seperti melihat orang tuanya pun udah seperti melihat tidak manusia lagi. Makanya banyak bahaya pidana. banget itu, Bu. Oh, itu udah makanya berhalusinasi. mungkin itu makanya, Bu, ya kita kadang-kadang lihat pecandu narkoba ini kadang-kadang gelap mata gitu, Bu, ya. Betul. Sanggup melakukan hal-hal Pidana. yang sadis di luar Ya, jangkauan pikiran manusia benar. normal Iya. gitu ya. Oh, berarti Iya. itu yang menyebabkan seperti itu ya, Bu. Itu yang Berarti menyebabkan. bahaya sekali nih, Bu. Bahaya, Kalau makanya sudah berhalusinasi, ya kambing dilihat kayak Betul. bintang film. Terjawab ya, Bu, ya pertanyaan-pertanyaan masyarakat selama ini ya. Iya. Ternyata memang berbahaya sekali karena memang dia merusak saraf otak. Sarafnya nomor 1 memang. Kalau yang namanya sudah otak terganggu, semua sistem Semuanya tubuh nggak juga ada. bakal terganggu, Iya. ya kan, Bu. Termasuk kecerdasan dan etika moral ya, Bu, ya. Iya. Ikut rusak ya. Benar. Wah, mudah-mudahan kita semua terjauh deh, keluarga kita jauh-jauh dari narkoba ini ya, Bu. Amin, Bu. Nah, kembali kepada Hafiz nih. Boleh, Nah, Bu. tadi kan kita udah banyak nih dengar informasi dari Bu Iya. Mahda ya soal jenis-jenis narkoba, bahayanya apa. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih. Boleh, Bu. Hafiz kan deket sama remaja, deket sama anak-anak muda. Benar, ya. Apa sih yang bikin anak muda ini gampang banget tergoda dengan narkoba ini? Kalau dari fenomena yang saya lihat ya, Bu, ya, Mm-mm. itu lebih kepada faktor lingkungan sih, Bu. Lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu pengaruhnya saya lihat 80% sama ketertarikan mereka tuh kan anak-anak generasi saya ini kan, Bu, atau under 26 ke bawah lah, Bu. Iya. Banyak yang kepo ya, Bu, ya. Mereka mau tahu tentang apa aja. Mereka mau tahu tentang ya penasaran, ingin mencoba. rasa penasaran tinggi dan didukung mungkin sama orang-orang sekitarnya yang memang pernah menjadi pecandu ataupun ini bandar-bandar narkoba, Bu. Kemudian yang kedua, saya lihat sekarang kan orang-orang lagi hype-nya kesehatan mental gitu kan, Bu. Mental illness. Mental illness. Yes. Mungkin itu juga punya pengaruh sih, Bu, dalam keterkaitan mereka untuk pemakaian narkoba sendiri. Yang saya lihat di usia saya itu teman-teman saya juga banyak yang menjadi pecandu, Bu, di daerah-daerah pinggiran Kota Binjai, dan teman-teman saya juga saya lihat juga banyak yang ikut ataupun memang ikut-ikutan memakai sampai mereka ngejual harta benda orang tuanya, dan itu saya lihat banyak, Bu, yang terjadi seperti itu. Jadi bisa karena pengaruh lingkungan mungkin bagi anak-anak yang polos sama kesehatan ya, mental, Bu, ya, bisa gampang terpengaruh lingkungan karena ingin diterima barangkali dalam kelompok. Mungkin ya. dia mau ngeblend sama kelompoknya, kelompok itu supaya gampang diterima. Yaudah diikutin trennya di dalam kelompok itu, Bu, dan ya candu kan, Bu, terjerumus. Atau barangkali karena sudah ada punya mental illness duluan dari keluarga ya, jadi tidak punya karakternya jadi lemah barangkali ya. Benar, Bu. Jadi gampang lebih sebenarnya kok dasarnya saya lihat Bu ya, ilmu agama dan pendidikan wawasan sih, Bu. Kalau ilmu agama dan pendidikan wawasannya itu mumpuni untuk menjalani kehidupan, pengaruh lingkungan nggak ada sekuat masalah, apapun pressure yang dihadapi di hidup dia, mungkin nggak bakal lari ke narkoba, Bu, kalau dia punya pendidikan itu. Terus jadi faktor penyebab paling dominan itu menurut Hafiz agama dan yang untuk mencegah, Bu, ya. Penyebabnya itu penyebabnya karena lemahnya keimanan ya. Karena lemahnya pondasi agama sama dalam edukasi sih, Bu. keluarga dan pengetahuan ya yang masih sangat kurang. Nah, tadi kan Hafiz sudah nyenggol ke keluarga, Bu. Iya. Ya kan. Nah, saya mau nanya pendapat Ibu nih. Kita kan sama-sama orang tua nih, Bu. Iya. Nah, bagaimana jika orang tua yang menyalahgunakan narkoba di rumah? Nah, ini karena kita lihat juga kadang-kadang di media ya, Bu, ya, pemberitaan ternyata justru kadang-kadang kita ini kan khawatir ya, anak-anak. Nah, tapi ternyata di pemberitaan banyak juga ternyata orang tua yang make duluan. Nah, ini pendapat Ibu bagaimana?
Ya kalau orang tua duluan, jadi harus tahu juga kita Bu Melani, kalau istilahnya kita tadi udah bilang apa zat yang ada di dalam narkotika. Mm-mm. Kemudian bagaimana tahapan pengguna narkotika ini? Memang Mm-mm. ada istilah coba pakai. Iya. Habis coba pasti teratur. Setelah teratur pasti kecanduan. Mm-mm. Jadi ada istilahnya orang ataupun karena orang tua mungkin yang menggunakan, aku kan masih coba-coba. Coba-coba. Tapi pasti nanti dia carinya teratur. Karena tadi kita tahu zat yang ada di dalam narkotika itu ada zat adiktif. Pasti dia mencari lagi, mencari lagi. Jadi kalau misalnya kita himbau, kalau sudah misalnya coba-coba itu, cepat-cepatlah bertobat melalui rehabilitasi. Karena rehabilitasi ada namanya rehabilitasi rawat jalan. Mungkin kalau terus orang, misalnya ini kalau orang tua, misalnya suaminya, istrinya terus tahu, langsung bisa terkontrol, langsung dia rajin lagi sholat. Itu mungkin bisa langkah-langkahnya. Jadi Cepat sadar ya, Bu. benar. Jadi kalau misalnya orang tua misalnya tadi yang kena, bisa-bisa anaknya pun bisa kena, Bu. Jadi ada satu kasus ya, Bu. Orang tua istilahnya menjual anaknya ikut-ikutan. Inilah saking luar biasanya pengaruh narkoba ini. Atau barangkali dalam bukan satu ikut-ikutan, Bu, memang disuruh. Ya disuruh Disuruh orang ikut tuanya. gitu. Iya. Jadi berarti dampaknya bukan cuma bagi orang tua ya, Bu ya. Kalau hanya, orang tua yang memakai, dampaknya juga pasti kena ke anak ya, Bu. Betul. Tadi yang Ibu sampaikan itu kan dampaknya anak bisa ikut memakai. Iya. Tapi yang kadang-kadang yang bikin kita sedih itu, Bu, nggak ikut makai tapi jadi korban KDRT. Bisa nggak, Bu? Iya, bisa, sangat bisa sekali. Karena tadi kan Ibu bilang halusinasi ya. Iya, benar. Ntar ngelihat anaknya kayak apa tuh, Bu? Kayak gendang gitu ya. Mintanya ditabuh terus gitu. Iya. Jadi bisa jadi korban KDRT juga kan, Bisa, Bu ya. pasti. Kalau itu udah pasti terjadi. Terus kalau belum lagi, Bu, saya ngebayangin nih kalau misalnya orang tua lagi make, grebek gitu ya, datang dari BNN ya kan, datang dari orang rame-rame grebek ke rumah, ini kan trauma ya, Bu, sama anak ya. Pasti. Melihat orang tuanya Iya. diseret ke kantor polisi ya kan, Bu, aduh, nggak kebayang. Jadi memang dampaknya ini luar biasa untuk perkembangan anak ya, Bu ya, perkembangan karakter dan mental anak. Nah, terus gimana, Fis, kalau misalnya anak muda yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba, menurut Hafiz ke depannya permasalahan apa yang bakal mereka hadapi? Yang pasti, Bu, kalau memang dia itu udah pecandu ya, Bu ya. Kalau menurut hemat saya, itu panti rehabilitasi yang paling ampuh sih, Bu. Kalau memang dia udah ini pecandu. Karena dari situ kan dibina lagi kan, Bu. Iya. Mentalnya dibina, sikap dia juga dibina, bagaimana kebiasaan dia mendalami hal-hal yang bisa menciptakan kegiatan positif. Itu sih, Bu, kalau menurut Oke, saya. itu kan yang bisa dilakukan untuk mengatasi ya. Iya. Nah, permasalahan yang mereka hadapi nanti ke depan, kalau misalnya tidak diatasi atau tidak kita kasih bantuan supaya mereka terlepas, kira-kira menurut Hafiz permasalahan apa yang paling serius yang akan dihadapi ke depannya? Yang pertama kalau menurut Hafiz itu ada dia permasalahan apa ya, Bu? Seperti keluarganya sih, Bu. Jadi nanti ke depan kalau memang mereka sudah punya keluarga kan, Bu, ya mau sampai kapan gitu, Bu, mereka bakal kayak gitu terus gitu, Bu. Jadi bisa berdampak kepada hubungan baik dengan keluarga ya, hubungan Bu baik ya. dengan Pasti keluarga. hubungan baik akan terganggu ya. Kalau belum menikah barangkali bisa dicoret dari kakak nih. Kayak gitu sih, Udah Bu. nggak sanggup lagi ya kan, Bu. Atau kalau sudah menikah mungkin bisa menghancurkan keluarganya sendiri Benar, ya. Jadi keharmonisannya sih, Bu, keluarga itu berarti sendiri. intinya masa depan yang cerah yang tadinya bisa diharapkan untuk diraih Benar, bisa hancur seketika. hancur seketika ya, hanya gara-gara sebungkus dua bungkus sabu ya, Bu. Baik, jadi apa dong yang harus dimiliki oleh anak muda supaya mereka punya kekuatan untuk membentengi dirinya dari bahaya narkoba ini menurut Hafiz? Yang pertama kalau menurut saya itu karakter sih, Bu. Jadi sekarang Karakter ya. anak muda sekarang tuh harus punya karakter, pemikirannya visioner, kemudian Oke. mereka harus punya prinsip-prinsip gimana sih tren di luar itu lagi hype apa sih sekarang, mereka bakal ngikutin kalau memang soal pendidikan, Bu. Karena memang
Kalau narkoba ini tentang edukasi sih Bu, tentang wawasan yang Hafiz lihat Bu. Kenapa mereka Berarti bisa terjerumus itu semua tentang mereka nggak tahu plus minusnya apa. oke. Jadi harus memperluas wawasan, Memperluas wawasan. mencari informasi terus-menerus Benar. ya. Terus karakter juga harus dikuatkan. Iya, karakternya harus yang dibangun dengan Sebenarnya ini sih intinya Bu ya. Iya. Nah, tapi permasalahan membentuk karakter kuat ini juga tidak segampang menyebutnya ya Bu. Karena pembentukan karakter ini Benar. nggak bisa sebulan 2 bulan, bener nggak Bu? Ini perlu waktu bertahun-tahun dari pola asuh keluarga ya, Benar, Bu. orang tua sendiri, Dari orang mulai tua dari sendiri. rumah ya Bu ya, di rumah, di sekolah kan begitu ya. Jadi membentuk karakter anak ini memang tidak semudah kita nyebutnya ya kan Bu. Jadi berarti kesimpulannya anak muda Indonesia ini harus punya pengetahuan yang luas, bagaimana cara mencegah, mengatasi ya, membentengi jeddah narkoba, dan harus punya karakter yang kuat. Ditambah tadi yang Hafiz bilang di awal. Ada tambahan boleh nggak Bu? Boleh. Anak muda sekarang itu kalau menurut Hafiz harus punya soft skill Bu. Jadi soft skill itu yang mengembangkan produktivitasnya dia, ke depannya mereka lebih bisa banyak berbuat kan Bu. Ya, baik setuju, untuk itu di daerah korporasi ataupun di lingkungan kerjaannya maupun di lingkungan sekitarnya. Benar-benar. Karena memang kalau kita punya life skill yang kuat Iya, ya, benar, soft Bu. skill yang kuat, kita akan merasa lebih berdaya. Benar nggak Bu? Kita akan merasa lebih hebat, bangga sama diri kita sendiri, cinta sama diri sendiri. Akibatnya ya dampak baiknya adalah ya kita jadinya nggak mau sembarangan Benar, Bu. merusak hidup, ya nggak Bu? Jadi memang harus punya life skill. Ada rasa optimisme yang tinggi gitu jadi ya Bu, kita merasa menghadapi hebat hidup. gitu ya. Jadi anak benar. muda harus punya modal untuk mereka bisa merasa hebat dengan dirinya sendiri. Yes. Nah, kemudian menurut Ibu yang harus dimiliki dan dilakukan oleh orang tua supaya bisa melindungi anak-anaknya dari bahaya narkoba itu apa, Bu? Jadi saya tambahkan dulu tadi sedikit masalah harus tahu juga kita bahwa dampak yang ditimbulkan oleh Dari narkoba ini kan itu. otak. Betul. Jadi masa depan ini kebetulan saya pernah jadi kepala bidang rehabilitasi. Jadi kalau kita lihat banyak remaja ataupun mahasiswa yang sudah kena narkoba, tapi dia sudah pulih. Kan istilah kalau pemulihan daripada narkoba nggak ada namanya sehat, pulih. Kan ceritanya otak. Jadi awalnya yang sudah kena ini awalnya dia jadi ahli komputer. Tapi setelah dia menjalankan rehabilitasi, kita lakukanlah satu keterampilan. Dia udah pulih ceritanya ya. Kita lakukan keterampilan apa? Jadi kita kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, dengan BLK tentang komputer. Jadi kalau sudah kita suruh anak-anak yang mantan pecandu yang sudah pulih ini untuk berlatih komputer, udah hilang memorinya. Aduh, itulah istilahnya, itulah bahayanya narkoba ini. Boro-boro maksudnya remaja ini mau masuk UMPTN, sedangkan yang sudah terlatih, yang sudah ahli komputer awalnya, Bu, nggak kuat lagi saya, padahal udah pulih. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat Binjai lah ya. Jadi supaya jangan dicoba kira-kira seperti itu. Kemudian kalau langkah-langkah kita selaku orang tua ya, kita di BNN ini sudah banyak kita bikin program-program. Ada khusus program orang tua anak, kita didik anak dan orang tuanya supaya bisa menjadi contoh di lingkungan, khusus remaja-remaja supaya bisa mereka menyampaikan di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Banyak kalau bisa ada istilahnya bagaimana keluarga bersih narkoba. Jadi sudah banyak, mungkin kalau untuk sekolah bersinar sudah kita lakukan, sudah kita latih menjadi penggiat-penggiat baik guru konseling maupun siswa-siswanya. Jadi ini yang kita harapkan supaya memang agar ditindaklanjuti yang sudah kita latih ini, bikin lagi program seperti program BNN, baik di pemerintahan, seperti itu yang kita harapkan. Jadi semakin banyak corong BNN di mana-mana. Iya. Agen-agen kecil lah istilahnya. Agen-agennya nih Bu ya. Oke. Termasuk juga mungkin di organisasi-organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna ya Bu ya. Jadi Karang Taruna ini memang kita gandeng ini karena memang saya lihat Karang Taruna ini cukup energi ya. Jadi kita sudah ada Karang Taruna yang di Tanah Seribu ya. Iya, Tanah Seribu. Tanah Seribu ini
kita ada program pemberdayaan alternatif namanya Bu Melanie. Apa itu Bu? Jadi istilahnya itu kan termasuk rawan Tanah Seribu. bener, Bu. Jadi ada program apa yang perlu kita tapi dibantu dengan Karang Taruna ini kita senang. Dibantu supaya yang masih anak-anak Karang Taruna ini melakukan kegiatan-kegiatan positif di sana, ada menanam jagung, menanam cabai. Jadi kita udah sering berkunjung ke sana. Jadi Sering panen dong mengalihkan. Ibu, sering dapat panen dong Ibu, panen jagung. Sering panen, sering. Jadi ini lagi nanti program kita di bulan Oktober ini nanti, di bulan November akan ada program dari BNN RI masuk ke Tanah Seribu, mau melatih UMKM. Jadi kita suruh kemarin orang anggota dari Pak Hafiz ini supaya dipilih orang-orang benar-benar yang memang tidak punya pekerjaan. Jadi dengan seperti itu mereka akan jauh dari narkobanya. Amin. Iya. Amin, seperti itu. Keren banget Bu programnya. Jadi tadi kan Ibu sudah cerita langkah-langkah ya yang dilakukan, program-program yang sudah dilakukan oleh BNN, bagaimana supaya masyarakat ini bisa lebih berdaya untuk berpartisipasi mengatasi permasalahan narkoba. Ada nggak Bu yang mungkin bisa Ibu bagi kepada sahabat Karin Kahandira ini, terutama kepada orang tua? Iya. Modus-modus terbaru dari pengedar narkoba yang mungkin orang tua tidak tahu supaya mereka bisa lebih berhati-hati gitu Bu. Kalau dulu kan ada yang katanya disembunyikan dalam kemasan permen, diberikan kepada anak-anak SD Iya, ya, benar, masih Bu. kecil-kecil Dulu. banget Iya. gitu. Nah ternyata di dalamnya ada narkoba. Iya. Dulu juga saya sempat dengar ada dalam pulpen yang wangi ya, yang tintanya wangi. Nah itu apakah masih ada yang seperti itu Bu? Atau sekarang sudah lebih canggih lagi mungkin? Kalau sekarang ini memang dulu ada namanya boneka ya, yang permen boneka. Padahal narkoba memang udah yang modus seperti itu sudah nggak ada. Tapi sudah istilahnya banyak yang menawar-nawarkan dari misalnya di sekolah, karena gini kita lihat anak-anak ini kan keluar dari sekolah pasti. Kenapa sampai tadi kita bilang ya Binjai ini udah sejauh mana? Sebenarnya Binjai ini kemarin Pak Wali bilang kita kan bukan nomor 1. Sebenarnya Binjai bukan nomor 1. Bukan nomor 1 jumlah kasusnya. Benar. Kenapa kita bilang Binjai kita tidak nomor 1? Ini kan cuma 5 kecamatan loh. Kan 5 kecamatan. Jadi kita mungkin kerjasamanya sudah bagus. Mungkin itu nomor. Tapi tetap juga memang karena untuk menghitung di kabupaten ini belum ada ahlinya, masih provinsi sama Indonesia ya. Jadi mungkin data-data kasus mungkin bisa kita lihat belum bisa, kita bukan posisi nomor 1. Mungkin maksudnya karena sering di Kerjasama, kerjanya ya Bu, sering razia, sering ini seolah-olah kayaknya jumlahnya banyak gitu ya kan Bu. Sementara daerah lain yang jarang-jarang razia menggerebek nggak ketahuan ya Bu. Baik seperti itu. Nah sekarang kalau Karang Taruna sendiri, Fis, sudah seberapa besar sih peranan Karang Taruna sebagai salah satu elemen masyarakat, khususnya anak muda, dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba itu sendiri, terutama di Kota Binjai ya? Kalau kita kan punya visinya itu menjadikan kader Karang Taruna itu sebagai social entrepreneur ya Bu. Oke. Social entrepreneur itu kan dia pengusaha yang berbasis sosial, impact-nya ke masyarakat. Sampai sejauh ini memang kita mencoba menstimulus Bu, sama semua kader-kader Karang Taruna yang di kelurahan maupun kecamatan, ayo buat UMKM, kita bina, kita kasih bantuan. Yang terakhir ini kita Karang Taruna di provinsi kemarin baru ngebuat UMKM Digitalk Bu. Dia kerja sama Bank Sumut dan Lazada. Mereka ngasih edukasi tentang gimana sih cara nge-branding UMKM, gimana sih supaya UMKM go nasional, gimana sih bisa masuk ke pasar yang lebih luas lagi segmennya. Keren. Sampai sekarang sih di Binjai juga lagi berjalan Bu itu programnya. Mungkin dalam waktu dekat kita ada pelatihan juga UMKM bersama Tokopedia. Ini lagi dibuat MOU-nya gimana, karena kan kemarin itu kan Bu yang ada Pak Sandiaga Uno kesini kan Bu ya. Itu baru menetapkan 15 subsektor ekonomi kreatif di Binjai. Itu kan ada 2 Bu, kria dan kuliner. Nah rata-rata di Karang Taruna itu memang
di dalamnya itu lebih banyak pengusaha kuliner, Bu. Nah, jadi kita bantu, coba kita edukasi gimana sih cara orang-orang yang jualan yang bener di luar tuh kayak apa sih gitu, Bu. Mungkin Iya. sampai sekarang itu sih, Bu, yang kami lakukan. Supaya usahanya lebih Supaya berkembang usaha ya, berkembang, promosinya promosinya lebih gaungnya berkembang. lebih Iya, benar. Kami juga luas. menjembatani ke beberapa korporasi yang memang bisa meningkatkan labanya si UMKM tersebut sih, Bu. Karena memang tidak bisa kita pungkiri narkoba ini erat kaitannya dengan Uang ya, Bu. ekonomi ya, Benar, Bu ya, tingkat dengan ekonomi. ya, karena memang kita juga nggak bisa mengelak banyak juga dari pengedar narkoba ini, maksud saya pengedar kecil-kecil ini, Bu ya, memang dari ekonomi yang lemah ya, Bu ya. Jadi karena narkoba ini katanya untungnya banyak banget ya. Iya. Menggiurkan. Sekali jadi kurir udah bisa DP mobil ya nggak, Bu? Baik, Bu. Nah, menurut Ibu sendiri seberapa besar sih, Bu, pentingnya partisipasi masyarakat untuk pemberantasan narkoba ini? Sangat lah, Bu, sangat. Kalau Bukan seberapa. dibandingkan dengan upaya dari pemerintah sendiri, partisipasi masyarakat ini lebih besar atau 50-50 mungkin? Yang penting masyarakat, pemerintah harus semua. Kenapa masyarakat ini kan salah satu ibu rumah tangga atau keluarga. Keluarga ini kadang-kadang istilahnya kalau nggak dipagari keluarga ini bahaya, nggak dipahamkan sama anaknya ataupun keluarga ini nanti yang menyebar kemana-mana. Nah, jadi bukan hanya pemerintah, harus semua berperan. Semua bergandengan tangan. Iya. Bu ya. Jadi harus kerjasama, gotong royong. Baik. Nah, sebagai kelompok penggiat anti narkoba, kan termasuk ya, Bu ya, kelompok penggiat anti narkoba nih Karang Taruna ya. Iya, Bu. Nah, itu kendala hambatan apa sih yang paling besar dihadapi ketika kalian sedang berkegiatan dalam upaya pemberantasan narkoba di masyarakat? Pernah ketemu masalah nggak? Pernah ketemu kendala nggak? Selama saya 6 bulan menjabat, Bu, alhamdulillah saya belum pernah ada kendala-kendala sih, Bu. Soalnya kemarin itu ada salah satu kader Karang Taruna yang dia itu terlibat narkoba. Kami pecat, Bu, jadinya. Jadinya jadi berarti kami memang meperangi narkoba itu dalam perang aktif. gitu ya, Iya, benar-benar perang ya. Jadi artinya walaupun terjadi di dalam ini ibaratnya saudara ya, Bu. Saudara sendiri pun harus tegas gitu ya, harus tegas, nggak boleh pilih karena nggak boleh pilih-pilih tebu ya nembangnya ya. Benar, karena memang prinsip saya, Bu, memang perang banget sama narkoba ini. Jadi kalau ada narkoba, soalnya kan luas cakupannya, Bu. Kalau memang dia tuh bisa mempengaruhi semuanya, nanti takutnya ikut ke semuanya kan, Bu. Lebih bagus dia dikeluarin, ya coba sembuhin dulu. Kalau udah sembuh, ayo gabung ke kita lagi. Gitu. Lebih berbahaya dari mantan ini, Bu. Jadi teman pecandu narkoba ini lebih berbahaya dari mantan, Bu. Jadi langsung dibuang ya. Mohon maaf aja nih. Mohon maaf aja ya. Jadi jika salah satu anggota keluarga nih, Bu, nah mungkin ini lebih kepada Bu Mahda nih pertanyaannya, karena supaya keluarga Indonesia, sahabat Karin Kahandira lebih paham. Jika salah satu anggota keluarga terlanjur terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, apa yang sebaiknya dilakukan oleh keluarga, Bu? Oke, jadi kalau ada di dalam keluarga itu harus dilakukan rehabilitasi. Silahkan nanti berkoordinasi ke BNN. Berarti mencari informasi ke BNN di wilayah tempat tinggalnya. Iya, jadi ini perlu kita himbau kepada sahabat Karina Kahandira ini. Program kita sekarang ini program rehabilitasi yang lebih kita tingkatkan. Karena kemarin sebelum-sebelumnya di pencegahan ini sudah. Karena kalau pencegahan ini kan, Bu, memang tetap kita jalankan, tapi kayaknya prioritas. Kenapa? Karena banyak kita lihat cara mengurangi angka prevalensi ini mungkin harus rehab, karena kita di provinsi juga dan di kabupaten-kabupaten kadang kita razia. Kalau memang istilahnya tidak sanggup lagi anggaran untuk rehab-rehab di tempat-tempat rehab swasta, karena terbatas juga pemerintah di Sumatera Utara ini, minimal kita bina di kantor. Kalau kita program itu kita apa sih kita bina terus. Rawat jalan ya, Bu ya? Iya. Rawat jalan. Itu. Jadi harus seperti itu, harus direhab. Jangan dibiarkan. Berarti harus berani melapor. Berani melapor. Jadi jangan ketakutan dianggap
Padahal sudah banyak lagi Bu kita latih, ada namanya agen pemulihan. Agen pemulihan. Ini di- berbeda lagi dengan penggiat anti narkoba. Beda, Oh, karena beda mereka lagi. sudah kita latih bagaimana konseling sederhana, Oh. asesmen sederhana. Berarti kalau penggiat dia lebih banyak Ke sosialisasi, ceramah. Iya, penyuluhan. iya, betul, iya. Tapi kalau agen pemulihan sudah lebih Pendampingan terhadap pecandu. konseling Iya. supaya berani melapor dan Benar. mendapat rehabilitasi yang dibutuhkan. Hafiz selama bergabung di Karang Taruna, bergaul dengan teman-teman penggiat anti narkoba, pernah nggak punya teman yang kecanduan tapi susah untuk lepas dari kecanduannya? Kalau teman kecil saya ada Bu yang Ada kayak ya? gitu. Kebetulan tetangga saya juga, dia itu kecanduan narkoba semenjak kelas 1 SMA kalau saya nggak salah Bu. Seiring berjalannya waktu memang makin lama makin parah. Sekolahnya nggak selesai, kemudian dia kuliah juga nggak selesai. Kemudian yang saya lihat ya Bu ya, setelah dia menikah baru saya lihat dia itu udah nggak ada nyentuh narkoba lagi Bu. Berarti ada satu titik peristiwa dalam hidupnya mungkin ya. ada Jadi titik peristiwa yang baru. Benar. Berarti kesimpulannya nih, kalau mau lepas ini memang harus niat yang Diri kuat sendiri. ya Bu ya. Iya, benar. Kadang-kadang kan Bu ada keluarga yang memang sebenarnya udah luar biasa motivasinya, dukungannya, tapi kalau niat dari pecandunya lemah, susah juga Bu ya. Harus dari niat. Harusnya dari diri sendiri ya Bu ya. Jadi yang bikin mereka susah lepas itu barangkali godaannya juga besar banget kali Bu. Lingkungan yang belum tertinggalkan sih mungkin Bu, kan misalnya makanya. begini, ada niat sih sebenarnya, tetapi godaannya jauh lebih hebat, lebih besar. Jadi kalah nih niat ya Bu. Apalagi kalau nggak ada kerja. Iya Bu, benar. Kalau ada aktivitas lupa kan. Iya. Karena udah capek mikirin kesibukan positif, tidur udah nggak sempat lagi pakai narkoba. Baik, terakhir nih Bu, apa pesan dan harapan Ibu untuk masyarakat terkait upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba? Oh ya, jadi pesan kami dari BNN untuk masyarakat Binjai dan sahabat Karin Kahandira ini supaya kita bisa menjauhi narkoba, istilahnya dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat seperti program-program yang sudah disampaikan oleh Karang Taruna, punya aktivitas. Kemudian apabila sudah terlanjur, silahkan datang ke BNN Kota Binjai untuk melakukan rehabilitasi. Karena nanti hasil asesmen kita tahu yang kena ini kecanduan berat atau ringan. Iya, jadi mungkin ini pesan kami dari BNN Kota Binjai. Karena tingkat kecanduannya akan menentukan treatment apa yang harus diberikan ya Bu ya. Oke, jadi memang seluruh masyarakat harus benar-benar peduli lah ya Bu ya. Kita sama-sama bergandengan tangan memberantas narkoba ini. Nah, dari Hafiz sendiri ada pesan dan harapan untuk teman-teman anak muda? Kalau dari saya, ayo gabung Karang Taruna. Ini dia nih, sekalian promosi ya Bu ya. Buat teman-teman di Binjai semuanya, ayo kita gabung di Karang Taruna, kita buat kegiatan produktif, sama-sama kita mengembangkan life skill kita. Kita dari Karang Taruna semampu kita untuk ngebantu kalian untuk gimana supaya ekspor apa skill kalian. Ya, dan kami siap memfasilitasi itu dari pihak Karang Taruna sendiri. Supaya punya penghasilan dan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Punya karakter yang kuat juga. Benar, merasa bangga dan hebat dengan diri sendiri, nggak perlu sama narkoba ya kan Bu. Siapa itu narkoba? Baiklah keluarga Indonesia, sahabat Karin Kahandira dimanapun berada, akhirnya ngobrol tentang kita pada hari ini. Kita sudah bahas tuntas tentang bagaimana menciptakan Indonesia bersinar, Indonesia bersih narkoba. Mari kita sama-sama bergandengan tangan ya, bersama-sama, karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Kalau kita bebankan kepada pemerintah saja nggak akan ada selesai-selesainya nih narkoba ya Bu ya. Jadi ingat, jangan lupa memberantas narkoba sama dengan seperti
strategi gimana supaya bikin pedagang gulung tikar. Ya, betul. Benar, Bu. Jangan beli, jangan cari, supaya tutup gulung tikar. Baiklah, terima kasih banyak kepada keluarga Indonesia, sahabat Karin Kahandira semuanya. Ngobrol tentang kita pada sore hari ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih banyak kepada Ibu Mahda. Terima kasih Karin Terima kasih Kahandira. juga kepada Hafiz Sama-sama, yang Ibu. sudah berkenan hadir pada podcast kita ini. Sampai jumpa lagi pada episode podcast ngobrol tentang kita selanjutnya. Salam Karin Kahandira, perempuan sehat, keluarga hebat Indonesia luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.